sebelum kita mulai, kita ini dulu, kita coba cek kehadiran teman-teman dulu. Ini ada Mbak Mutiara. Mbak Mutiara, Qad hadarat. Izin Ustazah, lagi ngajar di dalam kelas. Oke. Tadi bilang ke saya. Oke, Mbak Titi Mulyanti. Mbak Titi ada? Hadir Ustazah. Oke. Nabila Nailil Amalia. Izin Ustazah. Mari Alfi, kemana? Mbak Nabila izin kemana? Sakit Ustazah, lagi periksa. Oh ya. Alfi Maghfiratun Nisa. Hadir Ustazah. Mbak Alfi. Iya. Hasan, Mas Hasan Syukur. Izin Ustazah. Hadir Ustaz. Sudah hadir. Hadir. Mana Mas Hasan? Kuningan. Nggak jadi izin ya? Iya Ustaz, Ustazah. Oke. Alhamdulillah. Muhammad Al-Farabi. Hadir Ustazah. Hadir. Iya. Bella Novianan. Nilainya habis. Bella ada? Hadir Ustazah. Asbarin. Ana ma'akum Ustazah. Ewa, syukran. Nurdiana, ada ya? Baik Ustazah. Ewa. Himmatul Azimah. Hadir Ustazah. Fadilah Al-Azmi. Fadilah. Hal Fadilah hadarat? Lam yahdhur Ustazah. Ibnu Hafidh. Hadir Ustazah. Hadir. Taib, ahlan. Naufal Fikri. Naufal, wujud. Ahmad Zulkarnain. Ahmad Zulkarnain Hadir Hidayatullah. Ustazah. Hadir. Aywa. Darul Jalal. Darul Jalal mawjud. Laisa ba'd Ustazah. Aywa. Muhammad Afiq Aminullah. Hadir Ustazah. Aywa. Lola Hervina. Hadir Ustazah. Nidaul Jannah. Hadir Ustazah. Taib. Ustazah, Ana belum di absen Ustazah. Siapa tadi? Nama Ana yang paling terakhir, Mukhliso. Mukhliso. Iya, hadirah. Ayo. Taib, al-ikhwan wal akhawat, fi hadhihi al-munasabah al-qayyimah, yakni fi hadhihi lailatul mubarakah insyaallah. Bu Mamluk masih ini saja menyampaikan apa yang akan kita lakukan selama setengah semester yang kedua. Untuk target kita nanti kita membedah 2 buku. Ada 2 buku induk yang harus kita ketahui tentang bagaimana kita mengembangkan kurikulum, karena di kurikulum bahasa itu punya khas tersendiri. Kita agak melihat dulu ke belakang ya, bukunya bukan yang terbaru, tetapi yang penting bagaimana kita mendesain pengembangan kurikulum itu, tahu siapa sih yang pionir dari pengembang kurikulum di bidang pembelajaran bahasa itu. Karena itu kita ngambil buku beliau untuk kita pelajari bagaimana sebenarnya metode dan cara kita untuk mengembangkan
kurikulum. Mungkin untuk apa itu kurikulum dan sebenarnya bagaimana proses pengembangan kurikulum, apa itu asas-asas kurikulum dan sebagainya kan teman-teman sudah mendapat materi dari Ustadz Syuhada ya untuk yang ini. Jadi untuk yang kuliah kita nanti fokusnya ada di 2 buku. Dua buku itu lebih ke kita mencoba, kalau kemarin itu ada Al-Asas Al-Falsafiyah ya, ada Al-Falsafiyah. Kita nanti akan mencoba untuk melihat di buku yang pertama itu tentang masing-masing filsafat itu sebenarnya berkontribusi seperti apa dalam pembelajaran bahasa. Itu buku yang pertama. Buku yang kedua, kalau kita sudah tahu asas filosofisnya tentang pengembangan kurikulum, nanti ada 2 buku yang kedua itu tentang proses bagaimana kita mengembangkan kurikulum. Itu bukunya Jack Richard, karena memang salah satu pionir dalam pembelajaran bahasa itu nanti adalah Richard. Saya akan menunjukkan bukunya dulu kepada teman-teman. Buku yang pertama yang saya maksud adalah ini. Di buku ini ya, ini buku yang sebenarnya sudah lama, buku yang ditulis tahun 1987, tetapi buku ini penting untuk mengetahui perkembangan dari kurikulum itu dan bagaimana nanti kontribusinya dalam pembelajaran bahasa. Untuk kita itu kan nanti jumlahnya ada ini ya, ada 20 orang ya. Topik-topik yang ada di dalam buku ini itu tidak semua kita bahas, tapi yang kita bahas hanya topik 1, 2, 3. Gitu ya. Berarti kita butuh 3 orang yang akan membedah buku ini. Jadi nanti yang topik pertama nanti siapa, topik kedua itu siapa, topik ketiga itu siapa. Kenapa ini penting? Karena begini, aliran filsafat di dalam dunia keilmuan itu masing-masing kan punya kontribusi yang cukup signifikan dalam pengembangan semua bidang keilmuan, termasuk dalam kurikulum bahasa. Karena itu di buku ini kita mendapatkan informasi yang cukup lah ya, saya kira untuk dasar awal kita. Misalnya kalau filsafat classical humanism itu sebenarnya seperti apa cara berpikirnya, dan kemudian di dalam pembelajaran bahasa itu akan seperti apa, ya, efeknya seperti apa, bagaimana kemudian kita mencoba untuk menelaah masing-masing komponen dari classical humanism itu dalam kurikulum itu bentuknya nanti seperti apa, sampai nanti kita tahu juga tentang kelemahan dari filsafat humanism di dalam pembelajaran bahasa. Demikian juga nanti ketika kita bicara tentang filsafat rekonstruksionis, kemudian juga progresif. Jadi kita akan membincang 3 ini dulu di pertemuan pertama kita. Ya, jadi ada 3 orang yang akan membahas ini. Bisa jadi nanti ini satu pertemuan langsung 3-3-nya akan presentasi. Biar kita punya perbandingan. Sebenarnya bagaimana titik tekan dari filsafat humanisme, bagaimana yang kedua, bagaimana yang ketiga, sehingga nanti kita tahu kontribusinya masing-masing itu. Teknik presentasinya teman-teman pelajari aja ini dulu, ya. Kemudian diambil intisarinya tentang masing-masingnya, poinnya itu di mana nanti kita informasikan kepada kelas kita. Jadi nanti kita akan diskusikan ini untuk pertemuan yang ketiga ya. Minggu depan masih Bu Mamlu yang akan menghandle. Bu Mamlu akan menceritakan tentang desain kurikulum secara keseluruhan dulu. Baru nanti teman-teman hari ini buku ini saya berikan sehingga masih ada kesempatan 2 minggu berikutnya baru kita mulai presentasi. Jadi hari ini saya masih akan menjelaskan teknik apa yang harus teman-teman kerjakan. Kemudian minggu depan Bu Mamlu akan mulai satu materi tentang konstruksi desain kurikulum itu sendiri sebenarnya seperti apa dalam pembelajaran bahasa. Kemudian baru pertemuan ketiga nanti teman-teman akan mulai presentasi bagiannya sendiri-sendiri. Saya kira 1 orang tidak banyak karena ini ya 1 orang hanya memahami sekitar ini ada 10 halaman, kemudian
Tidak banyak lah ya. Saya kira sekarang sudah banyak bantuan untuk memahami buku-buku ini dengan melalui Google Translate, meskipun itu tidak persis, tetapi minimal konteks apa isinya akan teman-teman bisa pahami dari situ. Ya, ini buku yang pertama. Jadi kita akan ada 3 orang yang presentasi. Untuk buku yang kedua, ini bukunya Richard ya. Bukunya Richard itu akan saya share dulu. Coba kita lihat buku ini. Ini nanti ada 9 topik, teman-teman. Kalau tadi sudah kelong 3 orang, ya, untuk yang buku ini mungkin nanti teman-teman coba lihat dulu bagaimana kalau diambil 17 ya, 17 orang, tersisa itu membahas 9 topik. Berarti bisa jadi satu topik itu dibahas oleh 2 orang untuk yang buku ini. Ya. Kita kalau misalnya nanti gimana? Jumlahnya 19 kita. Kalau enggak 20 ya? Tadi kayak 20. Bukan 20. 19 Ustazah. 19 ya. Kalau 19 berarti berapa itu? Berarti tinggal dari 3 berarti tinggal 16. 16 ini kita ada 9 topik. Berarti kalau 16 dibagi 2 ya benar ya? Berarti masing-masing orang berapa? Kalau 9 18 ya. Masih mungkin ada yang satu nanti terpaksa ada yang 1 orang dari topik ini. Nanti monggo diatur oleh ketua kelas. Tapi yang jelas topik ini harus habis gitu. Jadi untuk pertemuan keempat nanti kita mulai dari ini dulu. Sebentar ya. Nah ini bagaimana perjalanan kurikulum, pengembangan kurikulum ini bab pertama nanti ini. Ini ada 20 halaman. Mungkin kalau hanya 20 halaman teman-teman bisa 1 orang. Nanti yang halamannya jumlahnya banyak mungkin bisa 2 orang. Jadi ini ada the origin of language curriculum development. Ini mungkin bisa 1 orang. Kemudian from syllabus design to curriculum development itu mungkin juga bisa 1 orang. Nah, mulai mungkin need analisis ini monggo kalau dibagi menjadi 2 orang. Jadi kita topik-topik ini itu masing-masing harus dibahas. Dan habis dalam pertemuan kita yang jumlahnya hanya 8 kali pertemuan. Karena itu presentasinya itu nanti monggo diatur ya. Diatur kira-kira nanti di pertemuan yang terakhir itu Bu Mamlu masih ada kesempatan lagi 1 poin untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang apa istilahnya ya. Ini bagaimana kondisi pembelajaran bahasa itu dalam skup internasional standar gitu. Jadi nanti teman-teman akan membagi kalau misalnya ini ada 9 bab berarti masing-masing pertemuan itu kan ada 3 bab. Jadi nanti pertemuan ketiga teman-teman yang buku pertama tadi ya. Kemudian pertemuan kedua itu buku pertemuan keberapa? Keempat ya. Keempat. Pertemuan keempat itu berarti topik 1, 2, 3 gitu. Ya, pertemuan kelima itu berarti 4, 5, 6. Gitu ya. Pertemuan keenam itu berarti berapa? 7, 8, 9. Itu ya. Nah, nanti ada 2 sisa itu kita akan mengenalkan teman-teman nanti di handle Bu Mamlu kembali. Saya akan kenalkan kepada teman-teman tentang beberapa internasional standar kurikulum. Ya, itu mungkin ada ACTFL yang dikeluarkan oleh Amerika, kemudian nanti ada CFR yang dikeluarkan oleh Eropa. Nah, kemudian ada beberapa standar juga yang itu nanti diadopsi oleh Asia, ya termasuk nanti di situ kalau kita bicara tentang Afrika dan juga Asia, di situ ada Saudi, ada Mesir, ada Aljazair nanti yang ikut di Afrika. Itu nanti mereka masing-masing itu punya standar pembelajaran bahasa. Nanti kita harus kenal itu dulu sebelum kita nanti menelaah kurikulum kita yang terbaru.
Kita kan juga punya kurikulum baru yang kebetulan juga 2019 kemarin baru di launching, teman-teman sudah banyak yang mempelajari itu. Nah, dengan mengetahui international standard of curriculum itu, nanti kita diharapkan bisa tahu posisi kurikulum kita secara internasional. Jadi nanti teman-teman handle pertemuan itu di pertemuan ke-3, 4, 5, 6. Nanti Bu Mamlu yang 78 kembali ke Bu Mamlu lagi. Gitu teman-teman ya. Kira-kira formasinya seperti itu. Monggo nanti ditetapkan karena kita kuliahnya jam segini, jam malam ya. Kalau apa namanya hari kita itu sebenarnya jamnya jam berapa sih kalau berdasarkan jadwal itu? Rabu ya? Rabu Kalau pagi kalau datang. berdasarkan jadwal Rabu pagi jam berapa? Saya itu Kemarin Rabu di Satur tadi jam 7 kalau datang, sampai jam 9. Kalau di S1 saya mulainya sebenarnya jam 8.10 di S1. 8.10 nanti sampai jam 2 baru selesai saya kalau Rabu itu. Jadi kalau teman-teman ambil Rabu itu ya memang harus 6:30 ya mulai. Kalau hari Rabu. Jadi kita kalau hari Rabu ya mulai jam 6.30 tapi saya harus berhenti di jam 8.10. Itu kalau hari Rabu. Tapi kalau malam teman-teman malam begini istiqomah jam segini diharapkan ya yang hari ini belum bisa masuk karena ada kelas ya gimana benturan kan berarti benturan ya dengan wadifahnya. Kalau memang jam ada yang ngajar malam nanti khawatirnya kalau tidak mengikuti kan kasihan juga teman-teman yang ini. Monggo dimusyawarahkan lagi lebih lanjut. Apakah teman-teman tetap akan ada di jam sekarang ya atau kita kembali ke hari Rabu tapi startnya agak pagi jam 6.30. Jam Afwan Ustazah. 6.30 udah ada kelas lain Ustazah. Satu Oh coding. gitu. Iya. Terus gimana? Tetap di jam segini? Kalau jadwal aslinya itu memang jam 12.30 saudara. Jam berapa? Jam 12.30. Jam 12.30 itu bersamaan dengan saya ngajar Medpen S3. Di S3. Kalau sore saja sudah pada asar. Apa? Rabu Sore, setelah sore asar? kita. Iya. Rabu. Ya enggak apa-apa, tapi Bu Mamlu itu berarti ngajar dari jam 8.30 sampai maghrib itu. Non-stop. Kasihan jenengan sudah capek. Iya. Jangan Itu kecapean bener-bener Ustazah, ya, nggak apa-apa. bener-bener non-stop itu kalau misalnya ditambah lagi jam segitu. Tapi nanti kondisional ya. Kondisional kalau memang Bu Mamlu pada ya sebenarnya saya biasa saja sih mulai jam segitu ya ngajar gitu. Toh nanti saya juga tidak terlalu terus menjelaskan, banyak juga mendengarkan teman-teman presentasi ya. Nanti kalau misalnya waktunya presentasi begitu Bu Mamlu tidak mengeluarkan suara ini yang kadang-kadang tidak support. Kalau misalnya saya sudah ngetiprit istilahnya ya, mulai jam 8.10 ngomong aja gitu sampai jam 17 itu suara saya yang nggak nutut. Nah, nanti kalau waktunya presentasi, asalkan enggak waktunya Bu Mamlu yang bicara, monggo jam itu habis asyar. Saya siap-siap aja sih, enggak apa-apa. Oh, Jadi nanti tinggal saya dikontak aja. Nanti kalau misalnya mulai pertemuan keberapa itu berarti pertemuan ketiga, sudah kita jam ini aja gitu. Tafadhalu masykurin, enggak apa-apa. Kan saya Kalau boleh mendengarkan gitu ya. Nanti kalau ada yang perlu diluruskan saya luruskan gitu. Itu mungkin bisa sih. Oke, ngoten mawon ya. Berarti kita sepakati dulu untuk minggu depan berarti tetap jam segini dulu ya. Saya akan sedikit cerita dulu tentang bagaimana desain kurikulum itu sebenarnya. Terus kemudian baru kalau mulai pertemuan ketiga jenengan menginginkan Rabu sore silahkan ya. 3 orang yang presentasi itu nanti silahkan diatur bagaimana mekanismenya ya. Yang jelas masing-masing harus sudah selesai materinya karena disiapkan betul biar nanti dapatnya banyak karena kuliah kita ini ya sudah online gitu kan. Kalau misalnya kita memberi informasinya kurang fix kepada teman-teman nanti hasilnya kurang maksimal itu eman. Dan kurikulum desain itu salah satu hal penting yang harus dikuasai oleh guru, oleh dosen, oleh siapapun karena ini memang
core keilmuan kita, salah satunya di desain kurikulum. Jangan sampai nggak paham tentang desain kurikulum. Kalau misalnya jurusan kita pendidikan bahasa, kemudian tidak tahu tentang desain kurikulum bahasa, ini agak fatal akibatnya. Karena itu saya mohon kita serius, biar minimal itu tidak salah rumah, kita tidak salah, misalnya desain kurikulum, mengembangkan kurikulum tiba-tiba tidak tahu prosedurnya gitu, nanti akan agak fatal ininya akibatnya kepada kita sebagai praktisi pendidikan bahasa ya. Karena ini penting, karena saya berharap kita bisa full untuk mengikuti ya. Teman-teman juga begitu serius untuk menelaah dokumen-dokumen ini, karena buku ini kebetulan terutama bukunya Richard ini memang salah satu orang yang pakar di bidang pengembangan kurikulum bahasa dan sampai sekarang masih hidup. Nanti teman-teman kalau misalnya masih ingin berinteraksi dengan beliau secara ini, biasanya masih direspon saya sama blognya, di blognya Richard itu bisa komunikasi langsung dengan beliau. Itu mungkin hari ini pertemuan kita. Jadi 2 buku yang akan kita ini kan nanti kalau sudah ditetapkan, kalau nama-nama itu sudah ditetapkan, silakan diberitahukan di grup kita aja, Bu Mamlu misalnya. Nanti akan saya buatkan ininya, apa istilahnya ya, reng-rengan atau fixnya silabus kita itu seperti apa, nanti akan saya buatkan setelah nanti nama-nama itu masuk ya. Jadi pertemuan 1, 2, 3 misalnya siapa gitu, nanti saya tinggal masukkan aja ke silabus kita sebagai pengingat bahwa nanti pertemuan kesekian itu saya harus presentasi gitu. Barangkali lupa nanti kita ini kan. Oke gitu nggih. Enggak misalnya. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan. Faltafadhol mashkurin. Saya mau tanya, ini kalau kita presentasi hanya sediakan PPT atau plus sama makalah sekalian Ustazah? Kita PPT aja lah. Yang penting paham dulu. Nanti untuk narasi apa ya, makalah itu nanti akan saya jadikan tugas akhir. Jadi apa yang sudah Samen dapatkan itu, terus kemudian Samen sudah dapat input dari Bu Mamlu, terus kemudian nanti ada paham tentang standar internasional kurikulum, nanti akan saya beri sedikit apa ya, tugas menulis sederhana sajalah, mungkin 6-8 halaman tentang materi yang pengembangan kurikulum itu. Mungkin ada yang tertarik di bidang maharohnya, mungkin ada yang tertarik di anasir al-lughahnya, mungkin ada yang tertarik di budayanya. Tapi nanti aja. Jadi kita sekarang ini yang penting buku itu diwocok dulu, dibaca, dipahami. Setelah itu diberitahukan kepada teman-temannya, saya paham ini loh dari buku ini gitu. Ya. Nanti setelah kita paham, baru kita akan menulis sesuatu yang versi kita, tetapi dengan cara yang sudah kita akumulasi dari beberapa pertemuan yang kita dapat selama perkuliahan. Gitu. Jadi kalau bikin makalah itu agak soronya itu, khawatirnya nanti ini nggak fokus pada tulisan kita, satu. Terus kemudian yang kedua itu untuk membuat makalah yang bagus itu masih butuh second reference. Kita butuh penunjang referensi-referensi yang lain yang nanti khawatirnya teman-teman akan terhambat menyiapkan materinya, karena kita pertemuannya nggak panjang ya, set gitu, minta minggu depannya sudah harus presentasi, berarti minggu ini begitu buku saya bagikan teman-teman sudah harus baca gitu. Karena itu kita nggak perlu membebani yang terlalu banyak, teman-teman yang penting fokus pada memahami isi buku itu dulu ya. Saya kira itu cukup dulu di pertemuan yang sangat terbatas seperti sekarang. Itu Mas Asbarin. Enggak, saja jazakallahu khair. Ya. Saya hanya berharap tidak terlalu menjadi beban bagi teman-teman, tapi inputnya memadai. Itu sih harapan saya. Ya. Saya apa lagi? Iya. Apakah adakah buku yang versi bahasa Indonesia untuk menambah wawasan kita saja untuk tentang materi ini? Untuk pengembangan kurikulum sebenarnya tulisan-tulisan yang berbahasa Indonesia itu ini cukup banyak ya. Tetapi yang fokus pada kurikulum bahasa Arab gitu mungkin memang agak terbatas. Tapi ada beberapa tulisan, mungkin bukunya Prof. Ainin itu juga mungkin bisa membantu teman-teman untuk membaca tentang kurikulum
bahasa Arab ya. Dulu kalau nggak salah di era 90-an juga ada Pak Fuad Effendi yang pernah menulis tentang kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Tetapi ini sekali lagi untuk pengembangan kurikulum secara ini ya, secara spesifik begitu yang melekat pada bahasa itu memang jumlahnya terbatas. Kalau yang pengembangan kurikulum secara umum banyak sekali sih. Kita tidak menunjuk beberapa ini ya. Misalnya kalau yang terkenal banyak dirujuk itu ya kayak Umar Hamalik yang kayak gitu ya. Tapi itu melekat pada semua materi ya. Hanya pengembangan kurikulum gitu saja. Nah, tapi ilmu dasar yang kayak begitu penting untuk dibaca-baca sebagai second reference untuk masuk kuliah di sini. Terus mungkin Pak Suhada sudah memberikan beberapa materi yang Manahid punya Rusdi Ahmad Tuaimah yang kayak gitu ya. Pak Suhada apa yang referensinya yang sudah diberikan ke teman-teman? Ustaz Nur Hadi. Kemarin itu, Oh, Ustaz Nur Hadi. nah, Oh, jangan dengan Ustaz Nur Hadi. Apa Ustaz Nur Hadi apa aja referensi yang sudah diselesaikan teman-teman baca? banyak kemarin Ustazah. Lupa Iya, judulnya. Sudah banyak kan bukunya ya. Jadi itu aja nanti tinggal ini aja, tinggal mengelaborasi. Kalau saya berkepentingan satu, teman-teman tidak boleh tidak paham tentang landasan filosofis apa namanya ya, yang menjadi akar pemikiran, karena gimana pun juga kita filsafatnya harus matang sih mulai S2 itu gitu. Jadi itu yang menjadi target pertama saya. Yang kedua, kita karena di bidangnya kurikulum, kita harus tahu cara mengembangkan kurikulum itu ilmunya seperti apa. Karena itu saya ambil Jack Richard. Karena biasanya teman-teman gini mengembangkan kurikulum tapi pakai book and girl. Atau mengembangkan kurikulum tapi menggunakan Dick and Carry gitu. Padahal sebenarnya di dalam pembelajaran bahasa itu ada khas tersendiri yang itu madhabnya ada sendiri gitu. Ya, sehingga kenapa kok kemudian Bu Mamlu mengambil satu buku Jack Richard ini agar teman-teman nanti misalnya di tesisnya itu tertarik di pengembangan kurikulum, itu tahu metodologinya. Terus kemudian ketika misalnya teman-teman nanti di sekolah atau di lembaga mendapatkan apa namanya tugas untuk mendesain kurikulum, teman-teman tahu persis langkahnya kayak gitu. Jadi saya tidak kemana-mana sih targetnya. Yang penting paham betul tentang desain kurikulum itu. Gitu nggih. Targetnya sederhana Bu Mamlu. Yang penting teman-teman keluar dari kelas ini benar-benar paham tentang satu bidang. Itu saja. Siap. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Materinya mungkin di-share, bisa di-share Ustazah. Apa? Materi ya? Buku ya? Ustazah. Iya, buku. Kita punya grup enggak? Punya kan? Nanti dibuat saya Iya, setelah ini. Ustazah. Nanti di situ itu saya dibuatkan grup ya, terus kemudian nanti bukunya tak share di situ. Atau kita mau masuk ke e-learning. E-learning aja ya. Lebih enak WA Ustazah, grup WA. Kenapa? Lewat WA. Ya, monggo akan. Jadi biasanya saya memang buku apa absen biasanya melalui e-learning. Kalau teman-teman absennya melalui e-learning ya buku sekalian saya unggah di e-learning. Tapi kalau absennya ya mau manual kayak tadi itu ya nggak apa-apa, kita manual kayak tadi itu. Terus pokoknya saya ikut teman-teman aja lah mana yang gampang gitu, ya. Nah, Ustazah. Kadang kita lupa absen Ustazah kalau di e-learning. Oh gitu Iya, ya. Ustazah. Terus Makanya telat. kalau jadi enak. Oke, kalau memang maunya manual ya itu. Cuma resiko manual itu begitu tidak hadir berarti ya kosong gitu. Iya, Allah resiko musta'an. manual. Begitu nggak Ya, pertemuan nggak siap. hadir. Ini si kecil ikut kuliah Mas. Nah, dadah gitu. Bocil. Ya, Masya Allah. betul mau kuliah. Ya, terima Ganteng kasih ya. anaknya, Ustazah. Iya ini. Iya, Ustazah. Ustazah. Iya, Ustazah. Namanya Syukur. siapa, Ustazah? Kenapa? Siapa yang mau tanya? Nggih, Mbak. Siapa Ustazah, tadi? nuridu an na'rif nabdata siratikum. Oh iya, belum ada yang belum kenal Bu Mamlu ya kok ya PWD Mam. Ya, Belum, ismi Ustazah. Mamluatul Penasaran ini, Hasanah. Ustazah. Baik, Mukhlisa. Ahlan marhaban. Ismi Mamluatul Hasanah. Jadi biasanya saya dipanggil Bu Mamlu. Ya. Saya di PBA ini cukup lama karena saya termasuk salah satu dosen perempuan di awal-awal dulu dengan Ustazah Ummi Mahmudah. Jadi dulu perempuan itu jadi dosen bahasa Arab itu jarang sekali.
Tapi ketika itu masih kita yang orang tua, kita termasuk orang tua di PBA itu. Saya dengan Ustadzah Umi Mahmudah. Baru setelah itu banyak generasi ibu-ibu yang lain yang alhamdulillah bisa bergabung. Sekarang saya di S3, di Sekprodi S3. Jadi teman-teman kalau nanti suatu saat berkesempatan untuk offline ketemu dengan Bu Mamlu, bisa ke kantor saya di A206. Jadi nanti kalau sudah semester depan offline bisa ngobrol dengan Bu Mamlu di sana. Nah, Tuh, insyaallah. ya. Kak, saya jago kandang Mbak Mukhlisah. Jadi saya itu S1, S2, S3 saya UIN Malang. Ya, jadi kalau Masya Allah. kalau ingin tahu figur PBA UIN Malang kurang lebih ya mungkin di Bu Mamlu ya, karena S1, S2, S3 saya itu di UIN Malang karena jago kandang istilahnya. Allah juga insyaallah saja. Iya, banyak yang seperti saya mungkin S1, S2 dan S3-nya itu di Malang. Nanti setelah ini langsung lanjut S3, insyaallah nurahibu marhaban bikum, nanti akan ketemu Bu Mamlu lagi insyaallah. Kalau tahun depan masuk di S3 berarti masih ketemu saya sama saya. Amin ya Allah. Ya, siap. Oke. Itu ada lagi yang ditanyakan? Anak saya banyak, jumlahnya 6 tapi yang ada 4. Wah, luar biasa banyak sekali. Yang terakhir yang barusan itu muncul ya. Karena masih punya bayi di usia 40 berapa ya kemarin, 45 saya masih melahirkan, jadi itu masih punya bayi kecil 4 tahun. Insya Allah. Ya, itu saja sih ya, tidak banyak yang bisa diceritakan, tapi yang jelas saya punya komitmen untuk mengembangkan bahasa Arab bersama teman-teman baik di S1, di S2 dan di S3. Karena saya di prodi S1 itu ada teman-teman yang dulu bersama saya di prodi S1 ya, 8 tahun saya di prodi S1. Jadi sekarang pun selesai dari S1 masih diberi tugas juga di prodi. Jadi memang hidupnya di prodi. Hidupnya di prodi ya. Berkomitmen untuk mengembangkan bahasa Arab bersama teman-teman. Jadi monggo nanti kalau misalnya ada banyak hal yang bisa kita diskusikan, alhamdulillah, mudah-mudahan kesempatan offline semester depan membuat kita bisa bertemu dan bisa lebih intensif lagi untuk. Amin ya Allah. Ya. Oke. Siap saja. Afwan Ustazah. Ya. Absen yang belum absen gimana Ustazah? Oh, Naufal tadi ketinggalan Naufal. Nah, Ustazah. Habis dari kamar mandi. Saya tak boleh no absen. Naufal. Mana tadi absennya mana? Nomormu berapa, Val? Naufal Fikri. Oke. Ini ya. Fadilah Al-Azmi juga sudah. Ada lagi siapa? Fadilah Al-Azmi sudah. Nomor berapa, Mas? Nomor 11 sudah. Nomor 11, Fadilah Al-Azmi. Kan? Siapa lagi? Masih ada yang belum terabsen? Udah ya? Darul Jalal sudah. Duh, Jalal masuk. Darul Jalal sudah. Oke. Udah ya, berarti yang Mbak Mutiara tadi izin karena ada kelas, ada ngajar. Terus siapa yang Mbak Titi tadi sakit ya? Siapa yang sakit tadi? Pakai itu Nabila saja. Oh, yang Nabila. Nabila sama Mutiara ya, resmi untuk izin hari ini. Oke, terima kasih. Sudah ya? Iya saja. Saya simpan. Iya, sama-sama. Oke. Syukran lil jami'. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bertemu meskipun malam waktunya istirahat, tapi teman-teman masih berkesempatan untuk ini. Saya juga baru datang karena tadi ada acara di Pasca juga sampai sore, sehingga mudah-mudahan niat kita yang terus bertekad untuk mengembangkan ilmu ini dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan itu menguatkan kita menjadi orang yang terus menuju ke ahsani taqwim, dan nanti apa yang kita lakukan ini bermanfaat juga untuk orang lain. Kita tutup dulu dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah.
Monggo kita doa bersama dengan kafaratul majelis sebelum kita meninggalkan ruang Zoom. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk meninggalkan ruangan. Naam, Ustazah, fi Ya amanillah. sudah, syukran. Fik, Fik, berkelompok Fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semuanya alhamdulillah ya Allah. Naam, Ustazah. Hari mari. Wassalamu Ustazah. Ini kurang siapa ya? Kurang 2. Nabila, Udah. Mbak Nida, Mbak Makhlisum, Mbak Lola, Titi. Titi Mulyanti, Alfi, Oh, udah. Alfi. Tapi sudah itu. Oh, udah. Siapa nih? Kurang lagi. Zul, Zul udah. Al-Farabi. Kalau udah. Ya kan, Zul kan Bang, Zul lain. Nurdiana, Syukur. Ya nggak ada Oh, iya. kayaknya. Hasan, Zul, pas 19. Terus? Hasan. Oh iya, boleh. Oh, kau kawannya lupa pula kau. Ini satu-satu berarti ya. Ini yang pertama, materi pertama. Saya kan ada yang sendiri, ada yang berdua kan. Asbar, tolong tulis Bar. Materi pertama. Oke, 1 titik ya. Titik. Terus? Kok hilang? Hilang. Kemana kau? Bentar. Titik. Terus? Titik mana? Hapus. Ya seram. Kok hilang lagi? Siapa lagi tadi? Belum ke save. Fikri. Fikri. Nurdiana, Hasan, Syukur, Afik, Aminullah, Muhammad. Titi. Udah tadi ya. Alfi. Fik. Alfi udah. Nomor 7. Nabila. Mutiara, Titi Mulyanti. Enggak usah kan tadi udah pertama. Oh iya benar. Mbak Lola, Mbak Mukhliso udah. Ya Lola. Udah, Mbak Lola Mbak udah. Mukhliso. Mukhliso. Mbak Mukhliso belum? Oh, udah. Oh, udah semua. Apapun yang kurang nih. Bella. Ya udah. Titi kan udah tadi loh. Tadi udah. Soalnya kalau dibagi kayak grup biasa itu nggak bisa. Harus satu-satu. Zulkarnain. Zul. Ya belum. Zul. Habis. Habis sudah nomor 2. Habis loh. Udah 1 loh, udah. Seban dulu Fik, biar nggak hilang lagi. Terus?
Titi, Mas. Titi Mugianti. Itu tadi Tadi pertama udah, dimasukin habis, dulu. udah tadi di yang keluar nomor 1. Hima. Bahima. Assalam ya. Alfi udah. Udah. Alfi sudah. Nabila. Berarti nomor 1 Nabila. Dulu belum. Alfi udah belum ya? Udah. Nomor 3 Hasan. Oke. Hafiz. Habis. Itu berarti habis ini yang pertemuan keempat ya? Yang materi kedua. Oh, Kan tadi yang yes. buku pertama itu ada 3 materi kan? Oh iya, habis. Suara apa itu? Siapa sih yang ramai itu Mikrofon terima Hasan ya. tindung? Udah tulis Bar ya? Ya, terus. Udah, habis sudah tadi. Azmi. Azmi, oke. Oke. Pertemuan berapa tuh, Mas? Materi ketiga Dua. berarti pertemuan pertama. Oh. Azmi. Wih, aku Afiq. Ini masalah berapa nih? botol surutannya aja Bar. Nanti pembagiannya Ya, udah nih, udah ya. Siap. 4, 5, 6. Terus Afiq dah. besok. Hafiz tadi udah. Terus tadi Azmi udah, aku udah. Siapa lagi yang udah tadi? Azmi, Hafiz, Afiq, Hasan, Nabila, Titi. Yang udah terpilih. Iya, yang udah Afiq, Azmi, Hafiz, Hasan, Nabila, Titi. Oh Nabila? Nabila udah lah. Nabila belum. Tadi tuh. Belum. Tadi belum diputar itu. Udah, Nabila udah tadi. Nabila udah tadi loh. Belum kepilih tadi. Mana kau? Aku tulis lu tadi. Belum udah kepilih Nabila tadi. sama Hasan. Nabila udah. Nomor 2. Tuh. Habis Titi tadi. Tadi belum masuk, Bar. Belum Iya, tadi belum belum terpilih. diputar itu. Belum diputar Ya maksudnya. udah, ini ada tulis nomor 2 Nabila terpilih tadi. Coret aja dulu. Ulang tak? Ya wes, secara aneh manut aja. Mana panjenengan? Tadi siapa yang 315 berarti ya? Wes. Yang kepilih berapa tadi? Yang anda tulis udah 6 orang. Nabila ada masuk setelah Titi, Nabila, Hasan, Hafiz, Azmi, Afiq. Titi, Nabila. Hasan, Hafiz, Azmi, Afiq. Hasan tadi belum terpilih, Bar. Baru 4 tadi. Hasan. Udah tadi Hasan. Tadi itu belum keputar, Mas. Tadi belum keputar, Bar. Kamu ngeyel kali ya. Oh ya, sorry. Weh, Titi, Hafiz, Azmi, Afiq dah. Ya, berarti sisa 15 ya. Ya. Bingung banget sama aplikasi ini. Nah, ini Hasan. Hasan berarti nomor 5. Ih, keluar lagi. Hasan.
Fik lebih baik rekamannya matiin dulu, Wes. Oh iya, lupa.